Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman layak diagungkan karena memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Keistimewaan ini menjadi tanda bahwa beliau adalah orang yang terpilih yang diutus Allah. Karena itu para ulama sering menyebut Rasulullah dengan sebutan basyarun lakal basyar, atau manusia yang bukan seperti manusia. Walaupun beliau manusia, namun Rasulullah bukanlah seperti manusia kebanyakan. Allah memberikannya mukjizat dan tanda kebesarannya sebagai bukti kenabiannya. Allah juga mengaruniakan beliau akhlak terpuji dan sifat-sifat yang mulia. Manusia tidak dituntut untuk memiliki mukjizat seperti Rasulullah. Akan tetapi manusia diperintahkan untuk meneladani akhlak, mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Rasulullah juga dilahirkan dalam kondisi sudah berkhitan. Rasulullah juga mampu berkomunikasi dengan malaikat, dan setidaknya ada 8 keistimewaan Rasulullah lainnya yang tidak dimiliki manusia biasa, yaitu keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Dalam hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, dan ini direkam oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, beliau bercerita tentang ibunya yang menjadikan keringat Nabi Muhammad SAW sebagai minyak wangi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, Nabi SAW masuk ke rumah kami dan beliau qailullah atau tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol, dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Hadis riwayat Muslim. Keistimewaan yang kedua, ludah Nabi Muhammad menjadi obat. Direkam oleh banyak perawi hadis, sahabat Tolak bin Ali mengaku pernah digigit oleh kalajengking di kakinya. Lalu Nabi Muhammad SAW meludahi kakinya pada bagian yang digigit itu dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Tolak bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Keistimewaan yang ketiga, Rasulullah tidak memiliki bayangan. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, ulama kenamaan Mekah al-Mukarramah, dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusyahah menyebutkan beberapa kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Di antaranya adalah beliau tidak memiliki bayangan. Ini dikarenakan beliau adalah cahaya, dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan, dan tidak juga ketika ada sinar matahari. Tidak adanya bayangan Nabi disebabkan bahwa beliau adalah cahaya, bukan karangan semata. Ini didukung oleh doa Nabi SAW yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Keistimewaan yang keempat, tidurnya hanya tidur mata. Suatu hari Nabi SAW pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu an tentang tidurnya selepas sholat witir. Aisyah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur, akan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Hadis riwayat Malik. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh beliau sendiri bahwa para nabi Allah tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam, sedangkan hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Keistimewaan yang kelima, tidak pernah menguap.
Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat tentang Nabi Muhammad SAW yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Dan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tarikh, dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya, dan dari Ibnu Sa'd dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi SAW tidak pernah menguap sama sekali. Keistimewaan yang keenam, bisa melihat dari balik badan. Dalam riwayat Imam Muslim, selepas sholat berjamaah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwa beliau bisa melihat apa yang terjadi di belakang beliau sepanjang sholat. Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahuluiku ruku, juga jangan mendahuluiku sujud, dan jangan juga berdiri serta menyelesaikan sholat. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari depanku dan juga dari belakangku." Hadis riwayat Muslim. Keistimewaan yang ketujuh, melihat dan mendengar ringkihan langit. Dalam riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya untuk sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat Tirmizi. Dan keistimewaan yang terakhir, tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Dan kebanyakan orang menyebut ihtilam dengan sebutan mimpi basah, dan itu tidak terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Itulah tadi sebagian kecil keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan bukti kenabian dan juga mukjizat dari Allah Ta'ala. Artinya bahwa Nabi Muhammad adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.